Scene berawal ada seorang lagi kejar-kejaran mobil dan baku tembak. Tak lama setelah berhenti, salah satu dari mereka membawa kantong tas yang rupanya sangat berat sekali dan selai. Mereka mengejar seorang laki-laki yang bernama The Taif dan temannya yang bernama Fik. Kata saling berebut tas itu yang berisi uang dolar, jumlahnya sangat banyak sekali. Karena Taif tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang yang ada di tas itu, Taif pun menghajar tank bertubi-tubi. Berhubung tank bertubuh kuat, dia pun membalik keadaan dan mulai menghajar Taif hingga babak belur. Ada kesempatan Taif menembakkan basoka tepat ke arah dada tank hingga membuatnya terbunuh. Kejadian itu disaksikan Slay hingga penyakit kejangnya Slay kambuh. Dia pun minum obat. Ketika Taif menghampiri Fik yang terluka, helikopter jemputan Slay datang. Taif pun tidak mau kehilangan tas itu. Dia menghampiri Slay dan menembaknya, membuat Slay jatuh dan Taif mulai menghampiri pilot guna merebut helikopter itu. Karena dia juga bersenjata, dia pun tersangkut di helikopter itu dan tak sengaja ikut numpang dengan posisi dia bergelantungan di luar. Karena polisi datang dan menangkap Fik, Taif pun memutuskan untuk lompat dari helikopter itu. Dan saat udah ada di bawah, karena jatuh, dia dikepung polisi saat menghampiri Fik. Dia pun mencuri truk dan membawanya serta meninggalkan Fik saat dikepung polisi. Dan film Get Fast pun yang cepat dimulai. Cerita berganti di mana Slay sedang diinterogasi oleh seorang polisi yang bernama Raffi dan partnernya yang bernama Don. Raffi menanyakan keberadaan tas yang berisi uang di scene awal tadi. Dia memberitahu bahwa tas itu dibawa kabur oleh seorang yang bernama Taif dengan mengendarai truk ke arah yang tidak diketahui. Tak lama ada seorang pak koboi tua. Dia hampir di satu warkop guna untuk memesan kopi dan bersantai di sana. Setelah selesai ngopi, dia pun cabut entah kemana. Tak lama seorang yang bernama Nusi, si ketua gangster ternama, menghubungi Pak Koboi guna mencari pelaku pembunuhan adiknya Tanks dan guna diadili atau dibunuh dengan caranya sendiri untuk balas dendam atas kematian adiknya. Nusi menjanjikan uang kepada Pak Koboi apabila berhasil menangkap pembunuh adiknya itu. Ia pun menyetujui dan mulai berangkat mencari pelaku pembunuh adik Nusi si gangster. Pak Koboi pun mengumpulkan beberapa orang yang terindikasi sebagai pelaku dan mulai diadili satu persatu di dalam ruangan truk kargo yang kosong. Satu persatu korban dihabisi karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengaku atas kematian Tank. Faktanya tas yang berisi uang dolar tadi adalah milik si mafia gangster Nusi yang adiknya Tank itu terbunuh. Ulah si Taif di awal scene tadi. Karena dia kesal tidak ada yang tahu dan mengaku pembunuh adiknya, yang dua orang tadi dibunuh, tinggal menyisakan Fik, si partner Taif. Dia menyadap HP Fik. Ternyata dia ada kaitannya dengan Taif, si pembunuh adiknya, juga membawa kabur tas milik si Nusi. Di lain sisi ada Tom, si penjual es krim, seorang remaja konvensional seperti biasanya. Dia hanya mencari nafkah. Taif yang sedang berada di hotel guna bersembunyi dari kejaran Nusi mendapatkan pesan dari HP Fik bahwa dia sedang ditawan oleh Nusi. Sedang enak-enaknya rehat sejenak, dia diserang oleh dua orang bertopeng. Satunya berhasil ditembak hingga membuat Taif berhasil lolos dari kejaran dua orang tadi dan tak sengaja bertemu dengan Tom, si penjual es krim.
Dia pun menyuruh Tom untuk menancap gas menghindari kejaran dua orang bertopeng tadi, yang ternyata itu adalah Raffi dan partnernya Don yang sempat mengintegrasi Sly. Di dalam mobil dia menceritakan semua asal-usul dan alasan mengapa dia dikejar dua polisi, yang ternyata dia membawa tas berisi tumpukan uang dolar. Tak lama kemudian diambil alih oleh Taif dan mulai kabur dari kejaran si polisi Raffi setelah tertangkap oleh polisi, yang ternyata Raffi dan Don merupakan polisi korup yang juga mengincar tas itu. Mereka berdua dibawa oleh polisi Raffi ke suatu tempat guna untuk memberitahu keberadaan tas itu dan juga mengeksekusinya setelah tas itu berhasil didapatkan oleh Raffi dan Don. Setelah dibawa ke dalam mobil oleh Raffi dan kawan-kawan, Taif dan Tom ditanya soal tas itu. Dengan petunjuknya, Taif membawa mereka ke lahan kosong jauh dari pemukiman. Mereka juga sempat ditanya oleh Sly tentang keberadaan tas itu, atau kalau tidak mengakui keberadaannya, maka mereka terpaksa akan dieksekusi di tempat itu juga, imbuh Sly. Dengan mencari ide, Taif menyuruh Tom kabur waktu Raffi dan kawan-kawan lengah saat mengobrol, dan kesempatan kabur itu juga dipakai oleh Taif guna mencari tempat penyimpanan senjata miliknya. Ternyata Taif membawa mereka ke tempat penyimpanan senjata milik Taif. Segera setelah borgol terbuka di tangannya, Taif mempersenjatai dirinya dengan senjata canggih yang banyak jumlahnya. Tak lupa dengan Tom si penjual es krim, dia juga diberi senjata, dan baku tembak pun terjadi antara Taif dan pasukan Raffi setelah menyusuri beberapa gedung terbengkalai guna menghindari dari kejaran Raffi dan serangan si polisi korup. Karena Tom kurang mahir menggunakan senjata, dia mengatakan bahwa dia pertama kali menggunakan yang namanya senjata. Taif juga menemukan sepeda trailnya miliknya dan mengajak Tom guna kabur dengan menaiki sepeda itu karena merupakan jalan kabur dari Raffi si polisi korup, yang merupakan ide efektif dan efisien. Setelah jauh dari jangkauan Raffi, malam harinya Taif meminta maaf kepada Tom karena sudah terlibat dalam masalah yang dia hadapi, karena uang itu jumlahnya sangat banyak dan akan dikembalikan ke pemiliknya, si Nushi, gangster yang kejam, guna untuk menghindari membunuh Vic, temannya yang sedang ditawan, apabila Taif tidak mengembalikan uang di tas itu sesuai janji yang telah disepakati. Dalam artian barter gitu ya. Karena Tom tidak mempermasalahkan kejadian ini, dia juga niat ingin membantu Vic guna lepas dari cengkeraman Nushi dan tidak jadi dibunuh. Tak lama, Taif dapat pesan dari Pak Cowboy di HP-nya bahwa dia harus membawa tas itu sebelum matahari terbit apabila ingin melihat Vic temannya dalam keadaan bernafas. Dan dia juga menyetujui janji itu. Setelah menelpon Taif, Pak Cowboy berbincang dengan Vic yang akan dibunuhnya setelah mendapatkan tas itu, dan dia juga menawarkan bir cap orang tua karena mereka juga sama-sama tua ya. Dan Pak Cowboy menyuruh Vic untuk bersenang-senang sebelum dia dieksekusi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata tas itu disembunyikan oleh Taif di dalam truk kontainer. Dan Tom pun kaget dengan isi tas yang menjadi rebutan banyak pihak itu. Dia pun pamit pada Tom guna menyelamatkan rekannya seorang diri tanpa melibatkan bantuan Tom untuk mengurangi resiko terluka bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Dia pun pergi menaiki truk kontainer itu dan berpamitan dengan Tom. Ternyata semua aktivitas dan keberadaan Taif juga Tom diawasi oleh Don dan Raffi si polisi korup. Setelah sampai ke tempat perjanjian barter antara Taif dan Nushi bertanya pada Taif keberadaan tas yang berisi uang itu dan untuk segera mengembalikannya ke Nushi
sebagai pemilik uang tersebut guna melepaskan partner Taif yaitu si Fik. Tak lama setelah beberapa saat mengobrol, Taif dikagetkan dengan adanya Tom si penjual es krim. Ternyata dia tertangkap oleh polisi Raffi yang juga menginginkan uang di tas itu. Taif berupaya meyakinkan kepada semua pihak termasuk Nusi bahwa dia melempar tas itu tanpa dikurangi sedikit pun uangnya dan bebas dari bom. Juga tas itu merupakan tas asli yang berisi uang yang mereka incar. Selang beberapa lama, Tom menggertak mereka semua dengan tombol remote bom yang ternyata dia hanya memegang botol kacang hijau obat asma apabila penyakit asmanya kambuh. Tom dengan membohongi mereka semua, Tom meminta untuk Fik segera dilepaskan dan dia ke arah Taif untuk kabur menaiki truk kontainer tanpa adanya seseorang yang mengikuti. Setelah semua diperiksa oleh Nusi, ternyata tak ada bom. Dia ditipu oleh Tom dan dikarenakan sisa dari tas itu masih dipegang Taif, mereka pun mengejarnya dan sempat baku tembak antara polisi dan kawanan Nusi. Ini merupakan perseteruan polisi, gangster, dan Taif. Setelah memutuskan untuk mengejar Taif, mereka bergegas merebut kembali sisa tas itu. Begitupun dengan Taif yang tak tinggal diam mempersiapkan persenjataan. Dia pun ingat bahwa tas yang telah diserahkan ke Nusi barangkali bisa diambil lagi. Kemudian menyusul tas itu dengan mengendarai sepeda motor dan melaju sangat kencang ke arah Nusi guna mengambil tas itu kembali. Memang kalau masalah duit, orang itu mati-matian mengejarnya ya. Setelah Taif mendapatkan apa yang diinginkan, dia kembali ke Fik dan Tom ke truk itu. Sedang Fik sendiri menjadi teman dalam misi perampokan ini. Dia tak selang beberapa lama, akhirnya Fik pun mati. Taif pun juga menghampiri sisa orang yang masih hidup, di antaranya si Raffi dan si Nusi. Di detik-detik akhir, Nusi sempat meminta uangnya kembali, namun dia tak lama ditembak oleh si polisi Raffi dan semua penjahat pun mati, termasuk Nusi itu sendiri ya. Setelah memakamkan Fik, si sahabat dan partner kerja Taif dan Tom memutuskan meninggalkan tempat itu dan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Taif yang hendak pergi menaiki pesawat yang ternyata dia masih menggunakan profesinya sebagai perampok pesawat itu, dia dihampiri Tom yang sudah merenov dan memperbaiki mobil es krimnya. Dia menanyakan kepada Taif apakah dia masih menjadi pelanggar hukum. Dia pun menjawab bahwa itu merupakan profesi yang dia ambil dan mereka pun saling berjabat tangan guna mengucapkan selamat tinggal dan film pun berakhir. Gimana brother? Seru dan menegangkan bukan film ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan dan selalu update video menarik selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.